Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua bukan karena hebat kita, tetapi karena kasih Tuhan. Kita bersyukur ya. Bersyukur bahwa hari ini masih bisa kita nikmati ya, anugerah Allah, pemberian Allah. Bahkan bersyukur kalaupun hari ini masih harus kita menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 27. Nah, kalau kita nanti belajar pasal 27 ini, bagaimana Tuhan berbicara kepada umat Yehuda, Raja Zedekia, dan juga bangsa-bangsa lain, ya, di mana mereka harus takluk kepada Babel. Yeremia menyampaikan firman ini kepada mereka. Tetapi ada nanti nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang berani menyuarakan suara atas nama Tuhan, padahal bukan. Nah, inilah yang membuat umat mengalami kehancuran karena mereka lebih mendengar suara-suara palsu, suara-suara yang tidak daripada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal 27 ayat 2 berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Bani Amon, kepada Raja Tirus, kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Ya, jadi Yeremia ya dikatakan di sana memasang gandar, ya, kuk ya gandar, jadi ditaruh di lehernya terus diikat. Nah, ini apa artinya? Maka bangsa-bangsa tadi, raja-raja tadi termasuk Raja Zedekia akan ditawan. Dan ini adalah firman Tuhan supaya mereka mau ya ditawan. Jadi kalau boleh kita beri tema sebenarnya begini, ditawan untuk diselamatkan ya, ditawan untuk diselamatkan. Jadi ditawan ini sebenarnya untuk diselamatkan ya. Memang ini bentuk disiplin daripada Tuhan, ditawan untuk diselamatkan. Tetapi apakah mereka mau ditawan? Nah, di dalam ayat 8 berkata begini, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, penyakit, sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi kalau tidak mau tunduk kepada Babel, kalau tidak mau ditawan, ya justru akan mengalami kematian. Tuhan akan menghukum mereka. Ya, hukumannya apa? Dikatakan pedang. Jadi mereka akan coba melawan Raja Babel, tapi mereka kalah. Mereka akan banyak dibunuh, ya akan banyak mati. Dan kemudian ada yang masih hidup akan ditempa oleh penyakit, ya sampar. Ya, ada penyakit sampar untuk membuat mereka akhirnya termati. Kemudian ada juga apa? Sebelumnya dikatakan apa? Kelaparan. Jadi ada kelaparan, susah untuk dapat makan, akhirnya mati kelaparan. Ya. Jadi orang yang tidak mau, bangsa yang tidak mau, raja yang tidak mau ya takluk, tidak mau ditawan, tidak akan selamat. Ya. Padahal kalau mereka mau ditawan, mereka akan selamat. Nah, mengapa mereka tidak mau ditawan? Karena mereka mendengar suara dari nabi-nabi palsu ya. Di ayat 9 berkata begini, mengenai kamu, janganlah kamu mendengar nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Yeremia berkata, kalian harus takluk, serahkan diri sudah ya. Mau aja ditawan, itu jauh lebih baik gitu ya. Tapi nabi-nabi palsu, tukang-tukang sihir, ya tukang-tukang ramal berkata, enggak, ngapain, lawan saja. Ya, kita bisa menang, kira-kira begitu ya.
Nah, mereka bernubuat apakah Tuhan perintahkan? Tidak. Di ayat 10, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya, ayat 11 menarik. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Jadi kalau mau takluk saja akan terpelihara mereka, sebab ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, ya masa pembuangan itu. Ya, jadi akan terpelihara. Raja Babel, ya Nebukadnezar, dia tidak menganiaya umat ini di pembuangan, enggak. Jadi dari sisi Tuhan ini kan disiplin saja, ikutin aja disiplin ya. Jangan membangkang begitu, tetapi mereka lebih mendengar suara daripada nabi-nabi palsu. Ini sangat berbahaya kalau mendengar suara nabi palsu ya. Atau dalam kekinian adalah bahaya kalau kita mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran palsu, banyak sekali ajaran palsu sekarang ya. Ya, untuk itu kita harus dengar suara Allah ya, dengar firman yang benar, pengajaran yang benar ya. Jadi jangan mendengarkan nabi-nabi palsu, juru-juru mimpi atau tukang sihir ya, peramal ya, jangan. Tetapi dengarlah suara Tuhan. Ayat 12, kepada Zedekia Raja Yehuda aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Jadi kalau tertawan itu justru untuk menyelamatkan mereka. Asal mau aja ditawan, menyerah aja gitu loh. Tapi kita tahu bagaimana nanti Raja Zedekia meresponi secara negatif ya. Dia tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh Yeremia, justru dia mendengar nabi-nabi palsu sehingga dia melawan ya. Dan akhirnya dia ditangkap. Ini mengerikan kalau lihat nanti bagaimana matinya Raja Zedekia itu sangat mengerikan. Bahkan anak-anaknya di depannya dibunuh ya. Wah, luar biasa ya. Tapi itu kesalahan dia. Ayat 13, mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang? Ini dia. Mengapa harus mati? Artinya mereka coba-coba lawan, padahal ini kan Tuhan yang sudah menggerakkan Raja Babel, Nebukadnezar untuk menyerang mereka. Jadi kalau mereka melawan Raja Babel sama dengan melawan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa melawan Tuhan? Akhirnya apa? Ya diserahkan kepada pedangnya gitu ya. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu. Ya. Jadi kalau ada hamba Allah menyampaikan kebenaran, kemudian ada nabi-nabi palsu menyampaikan yang menurut mereka benar, kemudian orang malah lebih mendengar nabi palsu, maka ya hamba Allah ini akan berkata begini kira-kira, kenapa sih kalian mau dengar suara orang itu yang akan membawa kalian kepada kematian? Ya tapi kalau memang dasar sudah tertutup kepada firman, ya tetap aja dia nggak mau dengar firman, tetap aja mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan itu ya. Nah, janganlah dengar perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, ini kata Tuhan, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Jadi sekarang pun ya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat itu merajalela ya, wah luar biasa. Bahkan kitab suci pun mulai diobok-obok ya, dirubah-rubah. Ya wah ini mengerikan sekali. Jadi hati-hati ya, hati-hati ini peringatan kepada kita. Ketika saudara, Bapak Ibu mendengarkan ada pengajaran, ya kalau rasanya kok aneh, tidak sesuai dengan firman Allah, tinggalkan, jangan coba-coba. Mungkin saudara akan berkata, oh Pak Pendeta saya pengen tahu dulu lah gitu ya. Itu sangat berbahaya saya ingatkan, karena apa? Kadang-kadang rasa ingin tahu kita itu rupanya jadi jebakan bagi diri kita.
Akhirnya diri kita terjebak dan berkata, enggak, dia benar kok, memang pengajarannya begini. Padahal ya kita dicuci otak kita ya. Jadi akhirnya dasar kita firman udah lemah, masuk dengan pengajaran yang sesat, wah jadilah ya. Di ayat 16 juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu, sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Jadi mereka berkata, enggak, yang sudah diambil tadi akan segera kok dikembalikan, itu akan kita ambil, ini Tuhan katakan, padahal enggak. Nabi Yeremia sudah katakan 70 tahun. Mereka bilang enggak, sebentar lagi akan kembali. Di ayat 17, janganlah kamu mendengar mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Mengapa harus menjadi reruntuhan? Jadi garis akhir kita tahu, tahun 586 ya, jadi akhirnya habis itu semua. Ya berarti apa? Mereka memang lebih mendengar suara nabi palsu. Jika memang mereka itu nabi, ini terhadap nabi palsu, jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Jadi ditantang ini mereka. Oke, kalau kalian percaya bahwa mereka itu adalah nabi yang benar, oke lah, suruh nabi-nabimu berdoalah kepada Tuhan supaya yang masih tinggal di bait suci ini perkakas-perkakas, karena sebagian sudah diangkut ya, sudah diangkut ke Babel waktu pembuangan gelombang pertama ya, boleh dikatakan begitu. Ya, Yoyakim ikut dibawa, Raja Yoyakim dibawa ke Babel dan sebagian tertinggal kan gitu. Nah, oke, kalian percaya mereka nabi, sekarang desak dia, katakan ya, biar mereka mendesak Tuhan supaya tidak diambil. Ini mau minta bukti apakah benar mereka nabi. Tapi faktanya apa? Semua diangkut, diangkut ke Babel. Artinya mereka bukan nabi yang benar, dan nabi-nabi ini pun akhirnya ikut juga mati bersama umat. Ya bahkan Raja Sedekia pun mati karena apa? Mereka mendengar suara nabi palsu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tertawan itu untuk mereka diselamatkan. Kadang-kadang begini ya, kita nggak sulit mengerti ya, Tuhan kita kan hebat. Kenapa ya Tuhan harus melalui masa sukar ini kan? Kadang-kadang kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi lihat firman Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Persoalannya di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, nah apapun yang diperintahkan Tuhan harus kita taat. Walaupun secara pikiran kita nggak sanggup menerimanya. Kan kita kok mau ditawan sih, kok jadi tawanan sih kan begitu. Mending lawan aja, kita kan umat Allah, kita hebat gitu ya. Kira-kira begini, kalau terjadi penganiayaan terhadap orang percaya, kalau ada saran-saran orang berkata, udah libas sikat aja, masa kita diperlakukan seperti ini. Kalau mereka punya senjata, kita juga punya senjata. Kita hadapi, Tuhan beserta kita. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Nanti dulu. Jangan buru-buru berkata amin. Nanti dulu. Ada kalanya Tuhan izinkan penganiayaan terjadi dengan maksud baik untuk kita. Tapi kita berkata ini baik, bagaimana? Nah, apakah Tuhan memerintahkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Ya, mungkin lebih tepat adalah ketika ada serangan seperti itu, larilah. Nah, ada firman Tuhan, larilah, jangan ladeni. Kalau toh pun harus mati karena mempertahankan iman, itu panggilan. Nah, itu panggilan, itu karunia. Jadi tetap bersyukur. Puji Tuhan. Mati oleh karena mempertahankan iman. Bukan mati sedang melakukan kejahatan. Jangan, itu mengerikan sekali. Mati karena memberitakan firman Allah. Bukan mati karena membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan. Jangan begitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang memang kita sulit secara manusia. Tuhan, kenapa harus melalui seperti ini? Mengapa harus
dibuang, mengapa harus tertawan? Tapi Tuhan bilang melalui Nabi Yeremia kepada umat itu, serahkan diri. Ya, kuk dipasang kemudian diikat. Ya, ini artinya kamu menyerah saja. Nah, di dalam penyerahan itu, ketaklukan mereka kepada Babel, justru itulah cara Tuhan memelihara mereka supaya mereka terluput dari kematian. Jadi kalau mau dihadapi berperang, mati semua nanti. Nah, bersyukur ada yang taat. Jadi yang taat ini, sejumlah sisa inilah yang terpelihara hidupnya. Yang tidak taat, yang sok jago, sok hebat mau melawan Raja Babel, mati, dibunuh. Nah, yang belum terbunuh, Tuhan yang selesaikan mereka. Dengan cara apa? Sakit, penyakit sampar, dengan cara kelaparan. Karena memang ini kan mereka menghadapi Tuhan loh. Jadi kalau sudah Tuhan taruh sesuatu untuk harus kita hadapi, ya kita gak bisa melawan, gak bisa ya menghindar. Jadi ketaatan dibutuhkan di sini. Ya, tertawan untuk diselamatkan. Ini sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya ya. Dan Tuhan sudah bilang 70 tahun dan nanti kita akan melihat bahwa firman itu digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini mengingatkan kita untuk tetap setialah, taatlah mengikuti perintah Tuhan sekalipun itu rasanya sulit ya. Justru sukar kita harus hadapi ini. Bagaimana kita bisa mengikuti sesuatu yang kurang nyaman secara manusia. Tetapi jika itu Tuhan izinkan harus kita hadapi dulu. Nanti baru kita tahu, oh maksud Tuhan seperti ini. Maksud Tuhan seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua jangan mau mendengar nasihat-nasihat palsu, ajaran-ajaran palsu. Ya, maka harus kita peka dengan suara Tuhan. Tahu kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, peganglah kebenaran itu, jangan goncang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mari kita terus berjalan dalam kebenaran, setialah apapun yang Tuhan izinkan. Ya, bahkan seperti sang pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya, aku tidak takut bahaya. Jadi kalau Tuhan izinkan, wah kok ada penderitaan, ada sakit, penyakit, harus saya hadapi saja bersama dengan Tuhan. Tetap kita berdoa ya. Putri yang sakit, anak dari Ibu Agus Magang, kita akan doakan. Bu Magang dan Pak Joni tetap percaya kepada Tuhan, berserah saja. Ini bolak-balik Tuhan masuk rumah sakit. Ya memang kondisi anak itu lemah, tapi kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Ya, ada orang yang memang harus tiap hari makan obat. Ya puji Tuhan kalau masih bisa makan obat. Jadi makan obat sambil tak berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ada yang memang harus melewati usaha bisnis yang harus terpuruk dengan situasi yang ada. Oh puji Tuhan, harus melewati masa ini. Dan aku tahu Tuhan akan memulihkan usaha ini, memulihkan bisnis ini, memulihkan perusahaan ini, ya memulihkan pekerjaan, ekonomi ya. Berdoa, datang kepada Tuhan. Bukan karena kesalahan kita kan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Maka Tuhan sanggup menolong kita. Apapun beban pergumulan kita, mari kita bawa dalam doa. Layanan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita doakan. Semuanya berserah kepada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.